Kita semua pasti pernah kan lihat gedung pencakar langit yang tinggi banget, seolah-olah nggak bisa runtuh. Kita tuh percaya aja gitu sama beton dan baja yang super kuat. Tapi, gimana kalau saya bilang, kelemahan terbesarnya itu justru bukan di atas, tapi tersembunyi jauh di bawah tanah. Kedengerannya agak aneh ya. Masa iya bukan gempanya? Tapi pertanyaan inilah yang justru jadi kunci buat ngebongkar rahasia besar di dunia teknik sipil. Ini bukan lagi soal seberapa kuat gempanya, tapi soal tarian yang sangat berbahaya antara si bangunan sama tanah tempat dia berdiri. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Coba deh, bayangin Anda seorang insinyur. Tugas Anda, bangun gedung seberat jutaan ton. Masalahnya, Anda harus bangun di atas tanah yang teksturnya lebih mirip puding daripada batu. Dan parahnya lagi, ini di wilayah rawan gempa, di cincin api. Kebayar kan putingnya? Jadi, para insinyur ini harus berhadapan sama tanah yang kalau diguncang gempa, itu bisa tiba-tiba jadi cair. Serius, kayak lumpur hisap. Dan ini bukan teori loh, ini beneran kejadian. Tragedi gempa di Mexico City tahun 85 atau di Kobe tahun 95, itu jadi bukti nyata. Salah hitung sedikit aja, akibatnya bisa fatal banget. Nyawa taruhannya. Nah, selama bertahun-tahun untuk mengatasi masalah rumit ini, para insinyur tuh berpegang pada satu asumsi. Asumsi yang kelihatannya sih logis dan sederhana. Tapi ternyata, asumsi itu keliru. Coba kita lihat perbedaannya. Dulu tuh gampangnya gini, bangunan dianggap kayak dipaku langsung ke batu yang super keras di bawah tanah. Simple, lurus, gampang dihitung. Tapi, kenyataannya kan nggak gitu. Hampir semua bangunan itu duduk di atas bantalan tanah. Nah, bantalan ini bukan benda mati. Dia fleksibel. Dia bergerak, dan interaksi inilah yang kita sebut interaksi tanah struktur atau SSI yang mengubah segalanya. Terus gimana cara mempelajarinya? Nah, para ilmuwan ini pinter. Mereka bikin kembaran digitalnya. Anggap aja ini kayak main game simulasi fisika yang super canggih. Jadi gedungnya dibikin simpel jadi kayak sebatang tongkat, fondasinya jadi lempengan datar, dan ini yang paling keren, tanah di bawahnya itu disimulasikan sebagai ribuan pegas virtual. Oke, dalam pendekatan lama yang kita sebut model deterministik, ada satu aturan yang nggak boleh dilanggar. Semua pegas virtual tadi dianggap sama persis. Kekakuannya sama, kekuatannya sama, sempurna. Seolah-olah tanah di bawah gedung itu satu balok beton utuh yang homogen. Dan di dalam asumsi kesempurnaan inilah letak kesalahan fatalnya. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Para peneliti ini mulai curiga. Tunggu dulu, emang iya tanah itu sesempurna itu? Jangan-jangan asumsi kita ini salah besar. Jangan-jangan ada rahasia di dalam tanah yang selama ini kita lewatin gitu aja. Dan benar aja, kecurigaan mereka terbukti. Kutipan dari penelitiannya bilang, sifat-sifat tanah sangat tidak pasti. Intinya, apa yang udah lama diketahui para ahli geoteknik itu benar. Tanah itu gak bisa ditebak, gak pernah seragam. Kekuatan tanah di sini bisa beda banget sama tanah yang cuma beberapa meter di sebelahnya. Jadi, buang jauh-jauh bayangan tanah itu kayak balok baja yang solid. Analogi yang lebih pas itu sebatang granola bar. Iya, serius. Ada bagian yang keras karena ada kacangnya. Ada bagian yang gampang remuk karena isinya oat. Semuanya nyampur jadi satu, acak-acakan. Nah, kayak gitulah tanah di dunia nyata, campur aduk dan sama sekali gak seragam. Lalu, gimana cara mereka meneliti tanah granola ini di komputer? Caranya brilian. Mereka menjalankan simulasinya bukan cuma sekali atau dua kali, tapi ratusan kali. Dan di setiap simulasi, mereka mengocok ulang kekuatan si pegas-pegas virtual tadi secara acak. Jadinya, mereka seolah-olah lagi ngetes si gedung di atas ratusan tipe tanah yang beda-beda. Terus apa yang terjadi waktu semua ketidakpastian ini dimasukkan ke dalam model? Hasilnya bukan cuma sekumpulan angka baru. Hasilnya itu benar-benar sebuah guncangan besar buat cara kita memandang keamanan bangunan tahan gempa. Pertanyaannya jadi, seberapa besar sih pengaruh tanah yang acak-acakan ini? Apa ini cuma detail kecil yang bisa diabaikan sama insinyur? Atau jangan-jangan ini adalah bom waktu yang selama ini terkubur persis di bawah kaki kita? Oke, temuan pertama, dan ini langsung bikin kaget. Ternyata, irama goyangan alami gedungnya itu berubah total. Model yang baru ini nunjukin kalau gedungnya jadi berayun jauh lebih lambat. Periode getarnya bisa lebih dari 2 kali lipat. Kenapa ini bahaya? Gini, kalau irama ayunan gedung klop sama irama getaran gempa, efeknya kayak ayunan yang didorong di saat yang tepat. Guncangannya bakal membesar berkali-kali lipat. Bahaya banget. Tapi, itu baru pemanasan. Efek domino dari perubahan irama goyangan ini mulai menjalar ke seluruh bagian struktur bangunan. Dan apa yang mereka temukan di ujung dari efek domino ini, jujur, ini benar-benar bikin merinding.
Ini dia puncaknya. Untuk tipe bangunan tertentu, tekanan atau stres yang diterima sama tiang-tiang penyangganya bisa melonjak sampai 60 kali lipat lebih besar dari prediksi model yang lama. Saya ulangi ya, 60 kali lipat. Ini bukan lagi soal selisih hitungan biasa. Ini bedanya antara gedung yang tetap berdiri dan gedung yang ambruk. Nah, penemuan ini tuh kayak membangunkan raksasa yang lagi tidur. Kita nggak bisa lagi pura-pura nggak tahu kalau tanah itu sifatnya acak. Artinya kita harus mengubah total cara kita berpikir. Dan yang paling penting, cara kita membangun. Jadi, ini dia rangkuman efek dominonya. Pertama, sifat tanah yang acak-acakan. Ini bikin irama goyangan gedung berubah. Karena iramanya berubah, penyebaran beban di dalam struktur jadi kacau. Akibatnya, ada tiang-tiang tertentu yang tiba-tiba harus tanggung beban super berat yang nggak pernah diperkirakan. Dan ujung-ujungnya, risiko gedung buat runtuh meningkat secara drastis. Artinya apa sih ini semua? Simpelnya gini, desain bangunan yang selama ini dibuat berdasarkan asumsi kalau tanah itu sempurna dan seragam, ternyata bisa jadi sangat-sangat tidak aman. Gedung yang kita pikir paling kokoh sekalipun, bisa jadi punya titik lemah fatal yang selama ini nggak kelihatan. Cuma gara-gara kita salah sangka sama tanah pijakannya. Bahkan para penelitinya sendiri menyimpulkan hasil studi ini harusnya bisa jadi masukan penting untuk mengubah cara kita mendesain bangunan tahan gempa. Jadi, ini bukan lagi sekedar hasil riset di jurnal. Ini semacam panggilan darurat untuk update semua aturan dan standar bangunan kita. Sudah waktunya kita membangun berdasarkan kenyataan, bukan lagi asumsi yang keliru. Dan pada akhirnya, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan yang lebih dalam, yang lebih filosofis. Di dunia yang ternyata dibangun di atas begitu banyak hal yang nggak pasti, hal-hal yang tersembunyi, mungkin nggak sih jalan paling aman itu justru bukan dengan mati-matian mencari kepastian? Mungkin jalan paling aman adalah dengan menerima dan merangkul ketidakpastian itu sendiri.